Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini ya. Itu tadi secuil cuplikan alur cerita film yang mau kita bahas hari ini. Kali ini admin mau bahas alur cerita dari film Shanghai Grand. Film ini masih bertema sama, bertema gangster yang diperankan oleh Bang Andy Lau sebagai pemeran utamanya. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Wanita ini dijuluki Lady Rose, seorang penjahat sekaligus psikopat. Di kapalnya, si Lady Rose ini membawa para tahanan pemberontak dari gerakan Taiwan Merdeka. Lady Rose menyiksa para tahanan untuk mendapatkan informasi nama ketua-ketua dari para pemberontak Liga Taiwan. Pria ini bernama Chan Quang. Dia adalah salah satu ketua dari gerakan Taiwan Merdeka, tapi Lady Rose belum mengetahui hal itu. Kebetulan malam itu sedang ada badai di tengah laut. Begitu mendapat kesempatan, Chan Quang lalu melarikan diri. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Chan Quang membunuh para penjaga untuk merebut senjata mereka. Tapi Lady Rose tidak mau tinggal diam. Dia membunuh semua tahanan anak buah dari Chan Quang hingga tidak tersisa satupun. Semua tahanan yang ada di dalam sel mati setelah ditembaki oleh si Lady Rose. Frustasi karena tak bisa menyelamatkan anak buahnya, Chan Quang ingin membalas dendam kepada si Lady Rose. Tapi karena kalah jumlah, dia pun pergi ke atas dek kapal dan melarikan diri. Di tengah-tengah cuaca badai yang sedang terjadi, Chan Quang melompat dari kapal ke dalam laut untuk bisa melarikan diri. Sementara itu, di salah satu kota terbesar di Cina saat itu, Shanghai, yang merupakan ibu kota China di waktu itu, ada seorang pemuda bernama Dick Lick. Dia sebenarnya hanyalah seorang penjual parfum. Dia biasa dibully oleh para gangster di tempat itu. Selain dimintai uang keamanan, Dick Lick yang tampan membuat iri dari bos gangster di tempat itu dan sering membuli dan menghajarnya. Karena Dick Lick populer di antara para wanita. Tak berani membalas perlakuan para gangster, si Dick Lick biasanya meluapkan emosinya di jembatan. Tapi hari ini agak berbeda, tiba-tiba ada yang menodongkan senjata kepadanya dari belakang. Ternyata orang yang menodong senjatanya adalah adiknya. Dick Lick heran kenapa dia bisa mendapatkan senjata api. Adiknya mengatakan dia mendapatkan senjata api itu dari seorang pria yang pingsan di samping dermaga. Ternyata pria itu adalah Chan Quang. Melihat si Chan Quang ini hanya pingsan, Dick Lick lalu membawanya ke rumahnya. Di rumahnya, Dick Lick punya banyak sahabat. Dia berlagak sebagai seorang gangster karena melihat si Chan Quang ini punya senjata. Dia tidak tahu si Chan Quang ini polisi atau penjahat. Tapi Dick Lick mengikatnya dan menahannya untuk sementara waktu sampai keadaannya jelas. Karena si Chan Quang tidak mau menjelaskan identitas dirinya, si Dick Lick lalu menyuruh teman-temannya untuk menahan Chan Quang sementara di gudang sampai mereka tahu identitas si Chan Quang sebenarnya. Malam berganti pagi, hari ini adalah hari Sabtu. Dick Lick biasanya setiap Sabtu selalu menunggu di depan bioskop untuk bertemu dengan gadis pujaannya. Gadis pujaan si Dick Lick ini bernama Fung Ching Ching. Dia merupakan anak dari salah satu bos gangster terbesar di Shanghai saat itu. Walaupun si Dick Lick sadar cintanya tidak mungkin bisa tercapai karena beda status sosial mereka, tapi saat melihat si Ching Ching tersenyum sudah bisa membuat si Dick Lick bahagia. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada yang menyegat mobil dari si Ching Ching. Mereka adalah geng dari geng Wung Ling. Melihat gadis pujaannya diculik orang, Dick Lick langsung gandol bus umum dan loncat ke mobil si penculik. Dia memutar setir dari si pengemudi dan membuat mobil si penculik oleng dan akhirnya ambruk dan jatuh ke jalan. Semua orang di dalam mobil terlempar keluar, termasuk si Ching Ching.
Api tiba-tiba menyebar dari puntung rokok dan akhirnya membuat mobil dari si penculik meledak. Si Awe masih terus saja mencoba menarik dan menculik si Cing Cing. Untungnya masih sempat dikejar oleh Diklik. Di dalam bus umum dia dihajar habis-habisan. Awe yang biasanya dikerumuni anak buah dan sering membuli Diklik, hari ini Diklik bisa membalas sakit hatinya itu demi terlihat keren di depan cewek idamannya. Setelah berhasil menggagalkan penculikan Cing Cing, Diklik lalu diundang ke rumah Tuan Fung. Tuan Fung sendiri adalah ayah dari Cing Cing dan juga seorang bos gangster, salah satu terbesar di Shanghai saat itu. Tuan Fung menyuruh tangan kanannya Uncle Lau untuk memberikan uang kepada Diklik dan menjaganya karena kemungkinan setelah kejadian ini dia akan menjadi target dari geng Wungling. Saat Uncle Lau ingin memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada si Diklik, Diklik langsung menolak karena Diklik mengatakan dia menolong Cing Cing karena Cing Cing dan dia bersahabat. Dia lalu diantar pulang oleh Uncle Lau. Saat sampai di sekitaran rusun tempat Diklik tinggal, dia kaget melihat orang-orang berlarian. Ternyata sedang terjadi kebakaran di rusun tempat Diklik tinggal. Diklik langsung berlari ingin menyelamatkan ibunya, tapi dia ditahan oleh teman-temannya. Teman-temannya mengatakan mereka tidak melihat ibu Diklik. Diklik yang panik tidak peduli, dia menerjang ke dalam api ingin mencari ibunya. Teman-temannya mencoba untuk melarang Diklik, tapi dia terus saja memaksa. Akhirnya dari arah belakang salah satu temannya memukul kepala Diklik agar dia pingsan. Mereka lalu menyeret Diklik keluar dari kobaran api. Diklik histeris dan pasrah karena tidak bisa menemukan dan melihat ibunya. Tapi tiba-tiba dari arah samping keluar dari kobaran api seorang pria yang menggendong ibunya. Ternyata pria itu adalah Chan Queng. Untungnya ibu Diklik masih sisa selamat. Diklik langsung menghampiri Chan Queng dan berterima kasih kepadanya karena sudah menyelamatkan ibunya. Sejak malam itu juga Diklik dan Chan Queng mengikat tali persaudaraan. Diklik sadar kalau kebakaran di rusunnya disebabkan oleh geng Wungling yang mengincar dirinya karena dia sudah menggagalkan rencana geng Wungling untuk menculik Cing Cing. Ditemani oleh Chan Queng, Diklik pergi untuk menemui bos besar dari geng Wungling untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah antar mereka. Tapi begitu si Diklik datang ke markas mereka, mereka langsung diseret dan dihajar oleh anak buah dari Awing, bos besar dari geng Wungling. Tangan Diklik diikat dan dipaku di meja, sementara Chan Queng ditahan oleh anak buah si Awing. Awing yang terkenal kejam dan pejudi berat memberi kesempatan kepada Diklik untuk melawannya berjudi. Jika Diklik menang, dia akan dibebaskan. Tapi jika kalah, setiap kekalahan jarinya akan dipotong. Chan Queng yang melihat dua jari Diklik sudah terpotong langsung melawan. Dia mengambil senjatanya dan menembak beberapa anak buah dari Awing. Awing juga sempat tertembak, tapi sayangnya hanya di tangannya. Karena hanya punya 5 peluru, Chan Queng tidak bisa menghabisi Awing dan seluruh anak buahnya. Demi bertahan hidup, Diklik dan Chan Queng melawan Awing dan seluruh anak buahnya. Bahkan Diklik yang tangannya masih terikat meja menggunakan meja itu sebagai senjata untuk melawan mereka. Tapi ternyata si Awing ini bukan cuma bongsor badannya saja, dia juga jago berkelahi. Diklik sempat tertekan dan hampir mati, kepalanya tertusuk paku. Untungnya dari arah belakang, si Chan Queng yang sudah menghabisi seluruh anak buah Awing datang dan membacok si Awing dari belakang. Bersama-sama Diklik dan Chan Queng lalu mengangkat si Awing dan melemparkannya jatuh dari lantai 3 hingga tewas. Seperti polisi-polisi di India, polisi di Shanghai saat itu juga datang terlambat. Untungnya saat itu bukan hanya polisi yang datang, tapi juga Paman Lau, tangan kanan dari Tung Fung.
Dengan menyuap para polisi, kejadian malam itu dianggap hanya kecelakaan biasa. Dick-Lick dan Chan Kwang pun tidak dipenjara. Dengan dukungan dari Tung Fung, Dick-Lick menguasai wilayah yang ditinggalkan oleh Awing. Satu persatu anak buah Awing yang tidak mau tunduk kepada Dick-Lick dibunuh. Karena kecerdasan si Dick-Lick, hanya butuh waktu sebentar dia bisa sukses menguasai seluruh Shanghai bagian barat. Sementara itu kisah cintanya dengan Ching-Ching pun terus berlanjut lewat surat menyurat. Bukan hanya gangster, bahkan jika ada polisi atau hakim yang mencoba melawan Dick-Lick, sudah pasti akan dibunuh. Dia menjadi salah satu bos gangster di Shanghai yang paling ditakuti saat itu. Malam ini si Dick-Lick datang ke rumah Tuan Tung Fung. Karena merasa sekarang statusnya bahkan lebih tinggi dari Tuan Tung Fung, si Dick-Lick lalu memberanikan diri untuk melamar anaknya. Melihat Dick-Lick berani melawar anaknya, Tuan Tung Fung tidak langsung menolaknya, karena saat ini Dick-Lick sangat berbahaya. Dia pura-pura menyetujui lamaran dari si Dick-Lick, tapi dia meminta Dick-Lick untuk menemui seseorang, sahabat lamanya, dan juga rekan kerjanya. Dick-Lick tanpa curiga pun setuju dan berjanji akan menemui sahabat dari Tuan Tung Fung itu. Setelah bertemu dengan Tuan Tung Fung, Dick-Lick langsung mengajak Ching-Ching untuk berduaan di bioskop. Demi bisa berduaan dengan si Ching-Ching, Dick-Lick bahkan membeli bioskop itu. Di dalam bioskop, Dick-Lick mengatakan kalau dia sudah melamar Ching-Ching dan ayahnya setuju. Tapi bukannya senang, si Ching-Ching malah kaget dan mengatakan dia akan menjelaskan semuanya nanti, lalu pergi meninggalkan Dick-Lick. Merasa hatinya berbunga-bunga karena akan segera menikahi gadis pujaannya, Dick-Lick datang ke rumah Chan Kwang untuk memberitahu sahabatnya itu. Tapi saat dia datang ke rumah terlihat banyak pakaian. Ternyata si Chan Kwang sedang bersama dengan seorang wanita. Karena penasaran, si Dick-Lick langsung menerobos ke dalam kamar mandi. Tapi tak disangka, di dalam kamar mandi Dick-Lick malah melihat si Ching-Ching sedang bermesraan dengan Chan Kwang. Dick-Lick kaget, sempat fresh sementara, lalu pergi meninggalkan mereka. Si Chan Kwang juga kaget, ternyata si Ching-Ching adalah orang yang disukai Dick-Lick selama ini. Awal hubungan percintaan antara Ching-Ching dan Chan Kwang sebenarnya terjadi 1 tahun yang lalu. Saat itu, Ching-Ching sedang dalam perjalanan ke kota Tokyo. Dalam perjalanan di kereta, tiba-tiba ada yang menerobos gerbong miliknya. Saat itu si Chan Kwang sedang dikejar-kejar karena dia baru saja lolos dari kapal milik Lady Rose. Chan Kwang meminta Ching-Ching untuk mengusir orang-orang yang mencoba mencarinya ke kamarnya. Karena Ching-Ching adalah anak dari Tung Fung, orang-orang yang mengejar Dick-Lick tidak berani dan percaya saja dengan ucapan si Ching-Ching kalau tidak ada orang di kamarnya. Mereka lalu pergi mencari Chan Kwang di tempat lain. Sementara si Ching-Ching bukannya takut, dia malah menolong Chan Kwang mengobati luka-lukanya. Ternyata si Ching-Ching ini punya fetish aneh. Dia malah menyukai orang seperti Chan Kwang. Selama beberapa hari dalam perjalanan menuju Tokyo, Chan Kwang dan Ching-Ching semakin akrab. Ching-Ching bahkan merawat Chan Kwang, memberikannya makan dan mengobatinya sampai sembuh. Mereka sama-sama saling jatuh cinta, tapi mereka tetap harus berpisah karena si Chan Kwang adalah buronan. Hingga sampai seminggu yang lalu, saat si Ching-Ching pergi ke toko penjahit, dia tidak menyangka di toko itu dia malah melihat si Chan Kwang lagi. Chan Kwang yang melihat Ching-Ching langsung mencoba untuk melarikan diri, tapi ditahan oleh Ching-Ching. Chan Kwang menyuruh Ching-Ching untuk melupakan percintaan mereka. Dia lalu pergi meninggalkan Ching-Ching. Tapi di luar, saat si Chan Kwang ingin pergi meninggalkan tempat penjahit itu, dia melihat dan berpapasan dengan Lady Rose. Lady Rose yang mengingat Chan Kwang langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap dan membunuhnya. Kalah jumlah, si Chan Kwang lari ke dalam toko dan menyuruh semua orang untuk bersembunyi.
Sambil melindungi si Ching Ching, Chan Kuang membunuh satu persatu anak buah Lady Rose yang menyerangnya. Chan Kuang sebenarnya bisa saja menghabisi seluruh anak buah Lady Rose, dan memang itulah tujuannya, ingin membunuh si Lady Rose. Tapi karena dia khawatir dengan keselamatan Ching Ching, Chan Kuang memilih untuk melarikan diri saat itu. Dari samping gedung, Chan Kuang mencoba melarikan diri. Dia mengikat kain-kain ke tubuh Ching Ching dan melemparkannya keluar dari jendela, sementara dia melompat. Saat berhasil mendarat dengan mulus dan selamat, mereka lalu melarikan diri. Si Chan Kuang yang awalnya tidak ingin terjerat lagi hubungan cinta dengan Ching Ching, akhirnya tidak bisa menolak pesona Ching Ching. Chan Kuang mengejar Dik Dik yang pergi setelah memergoki dia yang sedang bermesraan dengan Ching Ching. Chan Kuang ingin mencoba menjelaskan kepada Dik Dik tentang hubungannya dengan Ching Ching, bahwa dia tidak tahu kalau selama ini Ching Ching lah gadis yang disukai oleh Dik Dik. Tapi Dik Dik yang emosi tidak peduli semua penjelasan dari Chan Kuang. Untungnya Dik Dik bersikap gentleman. Dik Dik mengatakan demi kebahagiaan Ching Ching, jika dia memang lebih menyukai Chan Kuang, dia akan melepaskan Ching Ching untuk Chan Kuang. Tapi Chan Kuang harus berjanji untuk menjaganya. Kalau tidak, dia akan membunuh Chan Kuang karena sudah berani menyia-nyiakan Ching Ching. Setelah kepergian si Dik Dik, tiba-tiba datang dua mobil. Dari dalam mobil-mobil itu keluar pria-pria menggunakan katana, senjata dari Jepang. Ternyata mereka adalah anak buah dari Hosen. Hosen sendiri adalah sahabat dari Chan Kuang dan juga bosnya dalam tentara revolusi Taiwan. Chan Kuang dibawa ke sebuah gedung kosong. Hosen ingin menanyakan kepada Chan Kuang kenapa hanya dia yang selamat dari kelompoknya yang dikirim ke Xinjiang waktu itu. Hosen mengira kalau Chan Kuang telah berkhianat, tapi Chan Kuang menjelaskan kalau mereka tertangkap dan hanya dia yang bisa selamat. Hosen awalnya tidak peduli dan tidak percaya dengan Chan Kuang, apalagi Chan Kuang malah bergabung dengan gangster, bukannya langsung kembali ke Taiwan. Tapi demi persahabatan masa lalu mereka, Hosen memberi kesempatan kepada Chan Kuang untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan menangkap orang yang sudah mengkhianati mereka. Walaupun suasana hatinya sedang tidak baik karena diputus asa dan merasa dikhianati oleh orang yang dicintainya selama ini dan juga sahabatnya sendiri, Dik Dik tetap pergi untuk menemui sahabat dari Tuan Tung Fung yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dik Dik masih belum sadar kalau pertemuan ini hanyalah akal-akalan dari Tung Fung untuk menjebak Dik Dik, karena si Tung Fung tidak mau Dik Dik menikah dengan putrinya. Apalagi yang ditemui Dik Dik saat ini adalah Lady Rose. Dik Dik mengira dia hanyalah wanita biasa. Tapi saat Dik Dik lengah, dia dipukul dari belakang menggunakan botol Amer lalu ditahan. Sementara itu, si Cheng Kuan diajak oleh Ching Ching untuk menemui ayahnya Tung Fung. Cheng Kuan baru sadar saat melihat foto keluarga dari Ching Ching. Ternyata ayah Ching Ching adalah orang yang selama ini memenjarakannya waktu itu. Dia adalah gembong yang selama ini dicari oleh Chen Kuang. Saat si Tung Fung datang, dia masih belum sadar dan mengenali Chen Kuang kalau Chen Kuang adalah pemimpin salah satu revolusi. Tapi si Ching Ching malah memberitahu nama asli dari Chen Kuang. Setelah mendengar nama asli dari si Chen Kuang, si Tung Fung sadar kalau dia adalah orang yang lari dari tahanan sebelumnya. Dia lalu menyuruh Uncle Lung untuk memanggil anak buahnya yang lain. Sementara itu mereka masih berpura-pura saling tidak kenal demi si Ching Ching. Setelah anak buah dari Tung Fung datang, si Tung Fung menyuruh Ching Ching untuk pergi mengganti bajunya. Ching Ching menurut saja. Begitu dia keluar dari ruangan itu, si Tung Fung langsung menutup pintu ruangan dan mencoba membunuh si Chen Kuang. Chen Kuang yang tahu hal itu mencoba menyerang duluan menggunakan ballpoint yang ada di meja. Perkelahian antar mereka pun tak terhindarkan lagi. Si Ching Ching yang mendengar suara tembakan dari dalam ruangan
langsung mencoba masuk tapi dihalangi oleh Paman Lung. Chen Kuang berhasil merebut salah satu senjata milik anak buah dari Tung Fung dan membunuh anak buah Tung Fung. Tapi dia terdesak. Untungnya saat Chen Kuang ingin ditembak oleh Tung Fung, si Qingqing datang menghalangi Tung Fung. Dia berebut senjata. Saat itulah Chen Kuang melihat kesempatan dan menusuk si Tung Fung menggunakan pecahan kayu. Di depan mata Qingqing, ayahnya ditusuk oleh pacarnya sendiri. Karena si Tung Fung belum mati, Chen Kuang menariknya ke dalam kolam dan menusuknya beberapa kali menggunakan bongkahan kayu. Melihat ayahnya terus ditusuk oleh si Chen Kuang, si Qingqing histeris dan menembak Chen Kuang. Beberapa tembakannya mengenai punggung Chen Kuang. Setelah memastikan kalau si Tung Fung benar-benar sudah tewas, Chen Kuang lari dari rumah Tung Fung meninggalkan Qingqing. Sementara itu, si Diklik yang sudah tertangkap diikat dan dirantai di ranjang Lady Rose. Lady Rose yang psikopat ingin menyiksa dan membunuh si Diklik pelan-pelan. Tapi Diklik tidak mau menyerah, dia masih terus melawan. Ternyata di ranjangnya itu bukan hanya ada Lady Rose, tapi juga ada seekor ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Ular piton itu adalah piaraan dari si Lady Rose. Lady Rose memegangi tangan dan bahu si Diklik agar dia dimakan pelan-pelan oleh ularnya yang sedang kelaparan. Untungnya si Diklik masih bisa melepaskan diri, tapi ular itu berhasil melilit kaki Diklik dan mencoba melilit tubuh Diklik. Diklik yang sudah hampir mati, darah sudah naik ke matanya, masih belum mau menyerah. Saat tangannya digigit oleh si ular piton, Diklik mengambil lampu meja dan menyerang kepala ular itu hingga ular itu tersetrum. Piton yang tersetrum itu terpental lalu melilit tuannya sendiri, si Lady Rose. Karena dia gabut tersetrum, dia pun tidak tahu mana tuannya mana mangsanya. Lady Rose pun akhirnya tewas dililit piaraannya sendiri. Keesokan harinya, Paman Lau yang tahu kalau si Diklik berhasil bebas dari jebakan Lady Rose pergi menemuinya. Paman Lau minta maaf karena bosnya Tuan Fung sudah mencoba membunuh dan menjebak Diklik. Tapi kini Tuan Fung sudah mati dan hanya tertinggal anaknya Qingqing. Paman Lau menginginkan Diklik untuk merawat Qingqing dan mengambil kekuasaan milik Tuan Fung. Walaupun sudah dijebak dan juga dikhianati, tapi karena si Diklik ini bucin parah dengan si Qingqing, dia pun setuju untuk menjaga dan mengambil kekuasaan Tuan Fung. Diklik juga mengatakan kalau dialah yang akan membalas kematian Tuan Tung Fung. Sebulan berlalu, malam ini adalah malam pergantian tahun. Semua orang mengadakan pesta di bar dan juga di jalan-jalan. Tapi ada beberapa orang yang tetap gelisah. Salah satunya adalah Diklik. Sementara itu, Chen Kuang kembali muncul. Dia bertemu dengan Hanzhou. Chen Kuang memberikan daftar nama pengkhianat yang didapatnya setelah membunuh Tung Fung. Hanzhou meminta Chen Kuang untuk bersamanya kembali ke Taiwan, tapi si Chen Kuang menolak. Dia mengatakan masih ada yang harus dilakukannya. Chen Kuang pergi ke Crystal Palace, bar milik Diklik. Saat di dalam bar, dia bertemu teman-teman seperjuangannya dulu. Mereka terlihat sangat sedih melihat Chen Kuang karena tahu yang akan terjadi saat dia bertemu dengan Diklik. Diklik memberi Chen Kuang tiket untuk pergi dari Shanghai. Dia akan membantunya keluar dari Shanghai, tapi Chen Kuang kembali menolak. Chen Kuang mengatakan dia tidak punya tujuan hidup lagi dan kali ini ingin menyelesaikan masalahnya. Saat trompet pergantian tahun berbunyi, Chen Kuang menarik senjatanya dan menembak Diklik. Diklik langsung respon dan menembak balik Chen Kuang. Chen Kuang terluka parah dan sekarat setelah terkena tembakan Diklik. Sementara Diklik yang terkena tembakan Chen Kuang tidak merasakan apapun. Ternyata peluru yang digunakan Chen Kuang adalah peluru tumpul. Diklik tersadar kalau Chen Kuang hanya berpura-pura ingin membunuhnya agar dia bisa tewas di tangan Diklik.
Sementara itu di luar, anak buah Paman Lau datang setelah mendengar kabar kalau Chen Kuang muncul di kafe milik Diklik. Diklik menyuruh beberapa anak buahnya untuk membawa Chen Kuang keluar dari Shanghai dan mengobatinya. Sementara dia menahan anak buah Paman Lau dan mengatakan kalau Chen Kuang sudah mati di tangannya. Hanzo yang mendengar kalau Chen Kuang sahabatnya sudah mati di tangan Diklik mencoba membalas dendam kepada si Diklik. Saat si Diklik lengah, Hanzo menembaknya dan tepat mengenai leher dari Diklik. Darah berkucuran keluar dari leher Diklik, tapi si Hanzo tidak mau berhenti. Dia terus menembaki Diklik sampai Diklik benar-benar mati. Beberapa anak buah dari Diklik dan juga anak buah dari Paman Lau mencoba berperang membunuh si Hanzo. Walaupun akhirnya si Hanzo bisa tumbang setelah terkena beberapa kali tembakan, tapi dia juga berhasil membunuh Diklik. Dia menembak Diklik beberapa kali di tubuhnya, hingga akhirnya Diklik pun tewas. Dan lagi-lagi Bang Andi Lau harus mati di filmnya ini. Dari film ini kita bisa belajar kalau harta, tahta, uang, wanita itu hanyalah sementara, hanyalah perhiasan dunia. Yang harusnya kita cari adalah amal ibadah soleh untuk bekal kita nanti di akhirat.